Bapa, Engkau sungguh setia dalam hidupku dan jemaatku Tuhan. Tahun 2001 kami boleh melihat kesetiaan-Mu Tuhan nyata di dalam sepanjang kehidupan kami, dan tahun yang baru ini kami percaya Tuhan, dan kami sungguh setia mengira Engkau. Kau telah terus menyertai setiap kami. Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau menghampiri Engkau di pagi hari ini. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
tanpa kami mengerti Tuhan, Engkau membawa kami kepada perjalanan yang Tuhan sudah rancangkan kepada kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Semata-mata Tuhan, ketika kami melewati gunung yang terjal, ketika kami turun ke dalam lembah, Tuhan izinkan kami berproses supaya dalam perjalanan itu kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan Tuhan izinkan kami untuk dipakai untuk menjadi alatmu, mewartakan perbuatan baik-Mu kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Izinkan kami pagi hari ini Tuhan untuk menikmati
olahraga, dan semuanya mencari sehat, ya, mencari keringat supaya apa? Harapannya supaya panjang umurnya, jauh dari sakit penyakit. Dan sekarang kita di sini pun bergerak tidak hanya untuk memuji Tuhan, tapi kita juga bergerak untuk cari keringat dan supaya sehat, aliran darah kita lancar semuanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan itu sebenarnya adalah anugerah dan kasih karunia saja. Kalau Tuhan tak kasih kita hidup, kalau Tuhan tak kasih kita nafas, mati sudah kita. Tapi karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan punya tujuan untuk menciptakan kita, maka kita ada sampai hari ini. Karena itu bersyukurlah Bapak Ibu buat pengorbanannya. Karena dengan pengorbanannya kita bisa melanjutkan rancangan Tuhan di muka bumi ini untuk hormat kemuliaannya. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Kemana kami dapat
Kami tahu bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik. Biarlah Engkau berbicara buat setiap kami di hari pertama di tahun yang baru 2022. Kami mau menggenapi apa yang Tuhan rencanakan. Harapan yang terbaik, masa depan yang terbaik, kehidupan yang terbaik dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sehingga pada pagi hari ini kami mau mengawali tahun baru di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara buat setiap kami melalui kebenaran firman. Engkau mengurapi hamba, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang tidak lazim. Itu diperintahkan untuk mendatangi umat-Mu yang setia, yang terkhusus buat hari ini beribadah di rumah Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Sudah lama tak jumpa, 1 tahun kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini hari pertama di tahun yang baru. Selamat tahun baru buat ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita hari ini bisa melewati 1 tahun penuh, tahun 2021, yang tadinya kita berpikir bahwa tahun-tahun dalam masa pandemi itu begitu berat, begitu sukar, begitu sulit, dan begitu menekan kehidupan kita. Tapi kita boleh melewati 1 tahun itu dengan penuh dengan berkat pemeliharaan Tuhan. Kita patut mengucap syukur, sehingga hari ini kita mau berkata bahwa tahun kemarin Tuhan adalah gembalaku. Tahun ini kita masih tetap berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tahun yang kemarin kita berbicara tentang bagaimana bahwa kemurahan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kemurahan Allah itu akan berlanjut terus-menerus sampai pada tahun baru ini. Di tahun 2022, Tuhan, ya, temanya kemurahan Tuhan yang melimpah, ya. Tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Kalau tahun kemarin belum penuh, kita punya pengharapan tahun ini Tuhan penuhkan. Kalau tahun kemarin bisa gagal, tahun ini kita berharap bersandar kepada Tuhan bahwa kegagalan kita terobati. Kalau tahun kemarin kita mengalami kebocoran-kebocoran dalam kehidupan kita, maka di tahun yang baru ini kita berharap bahwa Tuhan menutup semua yang bocor-bocor itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk melihat hal ini. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur pasal 65. Mazmur pasal 65 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14.
Begini bunyi firman Tuhan. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunia sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi kumpalan-kumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan minyak. Jejak Tuhan itu mengeluarkan lemak. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun meniti, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-12 yang menjadi renungan sepanjang tahun ini. Saudaraku, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Berbicara masalah jejak, rekam jejak. Masalah jejak itu berbicara masalah apa yang sudah dilewati. Ya, kalau kita berjalan meninggalkan jejak, ya, ketika kita berjalan meninggalkan jejak itu artinya jejak-jejak kita itu akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Di mana Tuhan mengeluarkan jejak, maka di situ ada kelimpahan. Apakah kita hari ini mau menjalani kehidupan kita di tahun 2022 itu bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, atau kita mau mengandalkan hidup dan kepandaian kita sendiri tanpa membiarkan Tuhan mengintervensi dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Yosua berkata bahwa melalui Yosua Tuhan berkata bahwa Tuhan itu berjalan di depan kita. Artinya ketika jejak Tuhan itu terlintas, maka di situ ketika kita mengikuti alur kemana Tuhan membawa kita, di situ ada kelimpahan. Sekali lagi, ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kira-kira kalau kita berpikir tentang lemak, itu sesuatu yang kekurangan atau sesuatu yang kelebihan. Maksudku, lemakmu itu berbicara masalah kelebihan atau masalah kekurangan? Kelebihan. Nah, jika kita mengikuti alur Tuhan kemana melangkah membawa hidup kita, di situ tahun-tahun dalam kehidupan akan menerima lemak-lemaknya. Lemak itu berbicara tentang kelimpahan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, saudaraku yang terkasih, tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Baiklah, ya, tahun kemurahan Tuhan yang melimpah. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, tahun lalu berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sesulit apapun kehidupan kita, kita terpelihara dari malapetaka. Ya, sesulit apapun kehidupan kita, kita dipelihara dan dicukupi kebutuhan kita oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita berpindah ke tahun 2022, kita melihat bahwa akan melihat kemurahan Tuhan yang melimpah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dicatat demikian: karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Natal berbicara tentang Yesus datang ke dunia. Jika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka di situ akan ada kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Karena Yesus berkata, pencuri hanya datang untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh. Tapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Nah, kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah itu ada batasnya. Sudah masalah 2021, kalau dalam sebuah hitung-hitungan, ya, seorang admin akunting, ya, hari ini harusnya sudah closing tutup buku, ya, diperbankan hari kemarin pastinya sudah closing tutup buku, sehingga memulai tahun baru dengan pembukuan baru, ya, dengan catatan baru, dengan permasalahan baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal-hal baru yang terjadi di tahun 2022 itu menandakan bahwa kita hari ini masih hidup. Ya, ini catatan penting. Ketika kita bisa merasakan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita masih diberi kepercayaan untuk menghirup napas hidup kita yang diberikan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, masalah itu ada batasnya, saudaraku. Tapi kasih dan kemurahan Allah itu tak terbatas. Masalah saudara, saya mau katakan bahwa masalah saudara itu ada batasnya, ada limitnya. Ya, ada expirednya, saudaraku. Masalah itu tidak kekal, ya. Tapi kasih dan kemurahan Tuhan itu tak terbatas, unlimited, ya kan? Kalau pakai jaringan kuotanya kuota unlimited, tak terbatas, tidak dibatasi 1 giga, tidak dibatasi 2 giga. Tapi semau yang kita mau pakai itu masih bisa berjalan dengan normal. Jadi kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya itu tak terbatas, saudara. Tuhan mengasihi saudara dan saya itu tak terbatas. Sepanjang tahun ini kita mau menanam iman, benih iman kita, bahwa saya mau berjalan bersama dengan Tuhan, bersama dengan kemurahan Tuhan, bersama dengan jejaknya Tuhan itu, bahwa di mana ada Tuhan dalam hidup kita ada kelimpahan. Kelimpahan berbicara masalah tak berkekurangan, saudaraku. Apapun yang menjadi kesulitan hidup saudara, apapun yang menjadi kesulitan pekerjaan saudara, apapun yang menjadi kesulitan pergumulan keluarga saudara, Tuhan sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Nah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur, yang diperlukan untuk mendapatkan kenikmatan, ya, kasih karunia Tuhan. Itu dibutuhkan hati yang jujur. Ya, kalau misalnya, Tuhan, aku hari ini sakit. Aku mau Tuhan menolong aku, menolong saya dan menyembuhkan saya. Itu namanya jujur. Ya kan? Kejujuran dalam hidup kita, fakta membuktikan bahwa kita itu jujur. Ya, Tuhan, aku itu sebenarnya gak kuat. Jangan pura-pura kuat. Capek. Ya. Jangan pura-pura sehat. Nanti kolek. Kalau terlambat tertolong bisa gawat. Ya, sudah terlambat. Jadi kalau kita mau berkata, Tuhan, aku susah hari ini, tolonglah saya. Tuhan, aku kurang sehat hari ini, jamah dan sembuhkan saya. Tuhan, aku mau ini. Kalau punya harapan, keinginan, katakan sejujurnya. Kau usah malu-malu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ini dan yang ini. Itu dengan hati yang jujur. Tuhan, kebutuhanku banyak. Tuhan, ini gak cukup. Saudaraku, saya memiliki koleksi kotak, entah itu tadinya kotak apa, tapi di situ saya taruh untuk saya persiapkan, ya. Apabila saya mendapatkan berkat, saya taruh di kotak itu hasil dari jualan. Dan setiap minggu ketika mau persembahan, saya mengambil dari kotak hasil jualan itu. Ketika aku buka, Tuhan, yang di dalam kotak ini sudah mau habis. Berani berkata jujur. Ya habis gak apa-apa. Ya. Lah kalau habis aku kan gak bisa memberi. Tuhan, kotak ini sudah mau habis. Tuhan, uangku habis. Bilang sama Tuhan. Jadi itu terserah Bapak Ibu Saudara, mau bikin kotak, mau bikin kaleng, mau bikin apa. Yang penting saudara membuat wadahnya. Ya, saudara menempatkan sesuatu yang membuat saudara itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, faktanya kehidupan kita seperti ini. Saya mau berkata kepada Tuhan, Tuhan hari ini last minute, ya habis hari ini Tuhan. Nah, berani jujur kepada Tuhan. Lah kalau kita diem aja, kita kekurangan diem aja, kita sakit diem aja. Saudara, beberapa hari yang lalu pergelangan tangan ini terkilir setelah bangun tidur. Ketika bangun sampai hari ini masih terasa sakit. Dan saya tidak bilang-bilang sama istri saya. Tidak ada pertolongan. Karena tidak bilang sama istri saya. Nah, setelah saya beberapa hari saya bilang, langsung ada banyak perlakuan, saudara. Wah, dibuatinlah dibelikanlah obat, ya, dibuatinlah minuman, jamu, dibuatinlah makanan yang ada asupan gizinya. Nah, mulai ada perlakuan-perlakuan yang membuat, ya, merasa nyaman. Demikian juga saudara, ketika kita mau berkata kepada Tuhan, mau bikin report kepada Tuhan, bikin laporan kepada Tuhan, maka di situ akan muncul perlakuan-perlakuan Tuhan terhadap kehidupan kita. Jika saudara diam saja, maka tidak akan
ada terjadi sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Saya sarankan ibu bapak saudara untuk bikin report, untuk bikin laporan kepada Tuhan Yesus. Laporan tahun 2021, seberapa hasil yang kita nikmati, seberapa pemeliharaan Tuhan yang kita alami. Kita bikin laporan, report kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah menikmati karya kemurahan Tuhan dalam sepanjang hidupku di tahun kemarin, dan hari ini aku mau hidup yang lebih baik lagi. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan hati yang jujur. Masalah itu orang ono urip tanpa sandungan, ya. Orang ono urip tanpa sandungan. Orang ono masalah tanpa pungkasan. Yang artinya, ya, tidak akan pernah ada hidup tanpa halangan, tidak ada masalah tanpa akhir. Jadi masalah itu ada batasnya, ada kapan selesainya. Tapi kalau hidup kita terus bermasalah, berarti kita tidak pernah menikmati kebebasan itu. Di balik masalah disediakan berkat. Jika masalah ini selesai, berkat kita terima. Jika kita terus bermasalah dalam kehidupan kita, maka berkat kemurahan Tuhan ini akan sulit kita nikmati. Jadi selesaikan masalah kita demi masalah kita, supaya masalah kita bisa ada dalam titik nol. Mungkin tidak pernah ada titik nol, tapi saya mau katakan, step by step masalah itu harus selesai satu persatu. Berarti ada titik nol. Nah, tinggal nolnya mau saudara mau berapa nol? Kasih angka 1. Nah, saudara, dimulai dari angka 1 untuk memulai kehidupan kita. Maka itu yang akan menjadi kenikmatan dalam kehidupan kita. Orang ono urip tanpa sandungan, orang ono masalah tanpa pungkasan. Tidak akan pernah ada hidup tanpa halangan, tidak ada masalah tanpa akhir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah diam dari banyak bicara. Apakah selama ini kita terlalu banyak bicara sehingga sulit untuk mendengar? Selama ini kita terlalu banyak bicara untuk mengkritik orang lain, sehingga kita sulit untuk berdiam diri merenungkan tentang hidup kita. Ya, belajarlah diam dari banyak bicara, kecuali saudara pembicara. Loh iya, kecuali saudara pembicara. Kalau pembicara itu memang harus berbicara. Tapi kalau kita bukan pembicara, banyaklah berdiam dari banyak bicara, supaya kita sadar, ternyata saya itu terlalu cerewet. Ternyata saya itu suka berkomentar, mengomentari orang lain. Ternyata saya itu suka memberi penilaian. Saya ingin melihat orang lain itu begini begitu, tapi saya kurang memperhatikan bahwa diri saya itu harus begini, harus begitu. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, jika kita mengurangi hidup kita untuk banyak berdiam dan kita banyak merenungkan tentang hidup kita, kita tidak akan sempat memberikan komentar kehidupan orang lain. Kenapa? Karena bagaimana? Apakah hidupku bisa jadi berkat untuk orang lain? Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hidupku bisa membuat orang lain tertawa? Apakah hidupku bisa membuat orang lain bahagia?
Apakah hidupku bisa membuat orang lain merasa kenyang? Itu yang menjadi poin. Ketika kita belajar berdiam dari banyak bicara, belajarlah sabar dari kemarahan. Saudaraku, kalau boleh jujur bahwa setiap kita punya potensi besar menjadi seorang pemarah. Ya. Kita semua punya potensi besar untuk menjadi seorang yang gampang marah. Di tahun ini belajarlah, ya, sabar dari kemarahan. Tapi kalau hal yang tidak benar, jangan pernah bersabar. Nah, perhatikan baik-baik. Saudara boleh sabar terhadap kemarahan, terhadap hal-hal yang remeh, tapi terhadap hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara harus punya reaksi. Sudah tahu salah, kita sabar. Itu salah. Harusnya kita kasih teguran. Tapi resikonya kita dicap pemarah, kita dicap orang yang tidak punya kasih, kita dicap orang yang egois. Karena kemarahan kita dianggap itu orang yang kita perlakukan, kita hajar dalam tanda kutip, bahwa kita itu tidak punya kasih. Resiko berkata itu tidak benar, itu salah, itu dosa. Kita akan mendapatkan banyak resiko, dan itu tidak mengapa. Daripada kita berpura-pura baik, tapi kita ujung-ujungnya mendapatkan murka Tuhan. Ya, masih mending murka manusia, tapi kalau murka Tuhan sudah datang itu berbahaya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ya, belajarlah sabar dari kemarahan. Belajarlah mengalah dari keegoisan. Mungkin selama ini saya terlalu egois. Mungkin selama ini saya terlalu suka menang sendiri. Mungkin selama ini saya tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Mungkin selama ini saya selalu ingin pokoknya semuanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Mulailah berpikir bagaimana kita bisa memperhatikan untuk orang lain. Perhatikan kisah Ayub ketika Ayub memperhatikan berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka Tuhan memberkati Ayub berapa kali lipat? Nah, perhatikan dalam kitab Ayub pada pasal bagian terakhir, pada pasal 42, saudara baca. Ketika Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, maka di situ Tuhan memperlakukan Ayub dengan berkat lebih daripada apa yang dia miliki sebelumnya, kecuali istri. Anak 4 mati jadi 8. Kalau istri tidak boleh nambah. Ya. Kambing, domba, ternaknya mati, Tuhan gantikan 2 kali lipat. Ketika Ayub memperhatikan sahabat-sahabatnya, Tuhan memberkati hidup Ayub, saudaraku. Ya, belajarlah mengalah dari keegoisan. Belajarlah tegar dari kehilangan. Mungkin di tahun yang kemarin kita mengalami kerugian, kita mengalami kebangkrutan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami banyak hal yang membuat hidup kita tidak enak. Tapi kita disuruh tegar. Ya, tegar itu
tetekin atine began. Ya. Walaupun hidup kita terasa susah, kita masih bisa berjalan tegak, saudaraku. Jangan hanya tegak ketika kita punya uang. Wah, kalau punya uang jalannya begini, ya. Tapi kalau nggak punya uang jalannya begini, ya. Udah kelihatan itu, gayanya harus kelihatan. Kenapa kok loyo? Ayo jalan-jalan. Enggak lah, lagi males, ya kan? Tapi kalau jalannya lagi begini, langsung aja saudara ajak, ayo kita jalan. Ayo. Ciri-ciri orang hidupnya dipengaruhi oleh uang, ya. Ada uang, nggak ada uang, harusnya konsisten. Bahwa kita punya pengharapan dan kita bisa menikmati hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Belajarlah selalu bersyukur. Belajar selalu bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apakah kita bisa bersyukur dengan kondisi kita hari ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita bisa belajar bersyukur tentang hidup kita untuk hari ini, kita mau melihat apakah kita bisa menerima hal yang buruk di antara yang baik, ya. Ya maunya sih yang baik-baik saja, tapi terkadang hidup kita tidak akan selalu baik, ya. Lihat, kopi ini pahit, campurlah sedikit gula supaya ada rasa manis-manisnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada rasa manis-manisnya, di situ terasa nikmat. Tapi yang dikatakan nikmat di situ biasanya apa? Kopinya nikmat, padahal ada campuran gula. Gula tidak pernah disinggung, justru dikambing hitamkan. Jangan banyak makan gula, jangan banyak minum gula. Enggak, saya banyaknya minum kopi. Nah, saudaraku, gula terkadang tidak punya harga. Tidak pernah dihargai. Tapi gula di situ memberikan rasa nikmat yang secukupnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Belajarlah selalu bersyukur di setiap kehidupan kita, di setiap keadaan dalam hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. 2022 tahun kemurahan Tuhan yang melimpah, karena kebaikanmu setiap tahun kau sediakan panenan. Di mana engkau datang ada kelimpahan, di mana engkau datang ada kelimpahan, di mana ada Tuhan, di situ pemeliharaan Tuhan itu nyata, saudaraku yang dikasih Tuhan. Carilah Tuhan selama Tuhan masih bisa bicara, ya. Temuilah Tuhan selama Tuhan masih bisa ditemui. Ada kalanya Tuhan itu tidak mau menampakkan diri. Ada kalanya Tuhan itu tidak mau mendengarkan. Ada kalanya Tuhan itu mengabaikan, ya. Ada kalanya Tuhan itu dari versi kita. Tapi sebenarnya Tuhan itu tidak seperti itu, ya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Tapi yang membuat Tuhan menjauh dari hidup kita adalah karena kita sedang bermasalah. Nah, makanya kita bereskan masalah-masalah hidup kita, masalah hati kita, supaya Tuhan itu selalu mengcover kehidupan kita, ya. Di mana engkau datang ada kelimpahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik. Engkau mengakhiri tahun dengan hasil panen yang banyak. Jadi tuaian yang baik di awal tahun, ya. Panenan yang banyak di akhir tahun. Di sepanjang tahun, mau di awal maupun di akhir, ada jejaknya Tuhan. Tidak peduli awal tahun, tidak peduli akhir tahun.
tidak peduli tanggal muda, tidak peduli tanggal tua. Di mana ada Tuhan, jejak lemaknya itu tertinggal. Ya. Ada berkat kemurahan Tuhan. Apakah saudara menginginkan hal itu? Ya. Berkat kemurahan Tuhan tidak tergantung tanggal muda dan tanggal tua. Berkat kemurahan Tuhan tidak tergantung di awal tahun maupun di akhir tahun. Ya. Berkat kemurahan Tuhan itu bisa terjadi kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau melihat Tuhan yang berjalan di depan kehidupan kita. Jika Tuhan yang ada di depan, maka bahaya yang ada di depannya akan disingkirkan. Ya, kan kita tinggal mengikuti jejaknya saja, saudaraku. Jika jejak Tuhan itu yang kita ikuti, maka kita akan bisa menikmati lemaknya yang ditinggalkan Tuhan. Pilihan di tahun yang baru ada di tangan ibu bapak saudara. Nah, engkau memulai tahun yang baru dengan tuaian yang baik, engkau mengakhiri tahun dengan panen yang baik. Nah, di awal tahun ini ada sepasang keluarga, satu keluarga yang akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan, yang baru dapat berkat anak diserahkan kembali kepada Tuhan anaknya itu. Saudaraku yang dipersilakan mempersiapkan diri untuk maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kapan hamilnya, kok tiba-tiba sudah anaknya keluar. Ya. Mungkin Mas Unggul boleh kasih berita acara, di situ ada mic. Mas Unggul menghadap, Bu Ayu menghadap ke sana, memperkenalkan diri, memperkenalkan anaknya. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu bertanya-tanya atau penasaran kapan ininya, kok tahu-tahu ada si kecil seperti itu. Jadi saya akan bercerita sedikit bahwa adanya putri kami ini diawali di bulan November kemarin. Singkat cerita, saya ketemu dengan seseorang. Nah, seseorang itu memang secara ekonomi dan secara keluarga itu sudah tidak sanggup ya untuk merawat anaknya. Jadi kita bertemu di situ. Pada saat itu saya bertemu itu sudah kandungan sudah besar. Sudah HPL ya, kurang 5 hari waktu itu. Dan memang saya dan istri sebelumnya bergumul, kita akan istilahnya mengadopsi anak seperti itu. Dengan berjalannya waktu kita berdua berdoa, mencari petunjuk Tuhan, terus kita sharing dengan orang tua, dengan Bapak Gembala juga. Bapak Gembala berpesan bahwa kalau itu memang rencana Tuhan dan itu dari Tuhan, anak ini itu akan maksudnya saya dan istri akan mendapatkan anak tanpa syarat. Itu yang saya pegang waktu itu, dan puji Tuhan apa yang Pak Nono sampaikan, saya mendapatkan ini itu juga tanpa syarat. Ya mungkin Bapak Ibu tahu di luar sana kalau adopsi mungkin banyak syaratnya ya, dan biasanya itu cukup berat karena permintaan dari
ibu kandungnya. Tapi puji Tuhan di bulan November kemarin, karena sama-sama membutuhkan, saya dan istri juga merindukan buah hati. Bagi saya anak kandung ataupun anak adopsi itu sama saja, karena tergantung bagaimana cara mendidiknya Bapak Ibu. Anak kandung juga ada yang nakal ya, sama saja. Kalau anak adopsi pun kita didik dengan baik ya, nantinya tumbuh besar, harapannya juga baik seperti itu. Dan kemarin November itu tanggal 15 bersepakat bahwa anak itu akan diserahkan ke saya. Yang tadinya saya juga dalam hal itu sangat sulit. Tuhan apakah ini ya? Tuhan apakah ini? Itu sangat sulit sekali waktu itu memang. Apakah ini yang menjadi anak saya seperti itu? Dan saya menyampaikan kepada orang tuanya berkali-kali, apakah ibu memang sudah siap anak ini akan diberikan ke saya? Dia mengatakan sudah siap. Karena kalau nggak dikasihkan ke saya ini akan nggak tahu diapain ya, mungkin diserahkan ke panti asuhan. Waktu itu bilang mau diserahkan panti asuhan. Tapi saya dan istri bersepakat pertama adalah menolong anak ini untuk sampai dengan persalinan seperti itu. Dan pada waktu itu saya belum memberikan jawaban iya atau tidak. Saya dan istri hanya kita menolong dulu Bu, sampai ibu melahirkan. Dan puji Tuhan tanggal 22 November kemarin anak ini lahir dengan selamat, tanpa halangan ya, dengan selamat. Berat badan 2,2 kilo 75, panjangnya 47 panjangnya. Dan ini di hari ini tepat 1 bulan lebih 10 hari ya, saya dan istri bersepakat kalau ini memang dari Tuhan, maka saya harus menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Dan saya berharap anak ini juga nantinya tumbuh besar, mengenal kasih Tuhan, berguna buat bangsa dan negara. Mungkin itu kesaksian sedikit dari kami keluarga, bahwa anak ini sudah menjadi bagian keluarga unggul dan satu, dan keluarga besar Bapak Slamet, dan keluarga besar orang tua saya Ibu Cipto. Terima kasih. Sebelum sebagai hamba Tuhan, saya berdoa untuk anak yang dikaruniakan Tuhan. Saya mau membacakan kebenaran firman Tuhan. Di usia yang ke-40 hari, seperti tradisi, entah kebetulan tanggal, saya nggak ngitung-ngitung hari, ya. Bahwa penyerahan anak di perjanjian lama itu di usia 40 hari. Kalau laki-laki disunat 8 hari. Gak tahu pada waktu beberapa minggu yang lalu saya kasih tahu bahwa mau ikutan penyerahan anak bersama anaknya saudara Jendi, tapi gagal. Ya. Oh, ya memang saya gak kasih tahu. Ya, saya membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel,
Ini ditujukan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan hari ini saudara yang percaya kepada Yesus sudah dicangkokkan di dalam keturunan Abraham. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus dicangkokkan mendapatkan hak waris janji Tuhan kepada Abraham. Apa yang pernah Tuhan janjikan kepada Abraham, saudara memiliki hak waris. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa dengan satu itu berbeda. Nanti belajarnya di kemudian hari, ya. Esa dengan satu itu berbeda maknanya, ya. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Segenap jiwa, segenap hati, ya. Segenap hati, segenap jiwa dengan segenap kekuatan. Disuruh mengasihi Tuhan. Jadi antara hati, antara jiwa dan kekuatan apa yang kita miliki, kasihlah Tuhan dengan hidup saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kata perhatikan itu menyimak. Menyimak itu bukan hanya sekedar didengar, tapi ketika kita menyimak, kita segera lakukan. Jadi apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ketujuh, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ajarkan berulang-ulang itu apa yang perlu diajarkan, kebenaran firman Tuhan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangannya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Mengikatkannya kebenaran firman Tuhan di tangannya itu bukan seperti ini, ya. Bukan seperti ini, ya. Ini mainan. Bukan yang seperti ini. Bayi yang dikasih seperti ini, nah itu punya pengertian yang berbeda. Kalau orang Jawa itu adalah apa? Ya, gelang sawan katanya. Jangan sekali-kali memakaikan itu untuk anak. Nah, kenapa? Karena sudah terpikirkan bahwa itu karena memakai itu dia akan selamat. Ya, nah, yang perlu diikatkan di pergelangan tangannya ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukan kebenaran firman. Itu yang menjadi pokok penting, poinnya, ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangannya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Keluar masukmu kebenaran firman Tuhan yang engkau ajarkan. Jangan kebenaran yang lain. Dari bacaan firman Tuhan ini, saya mau bertanya kepada Pak Unggul. Ya, sekarang saya menyebutnya Pak Unggul karena sudah bapak dari anak ini, ya. Apakah engkau siap menjadi orang tua yang dirancang Tuhan untuk mendidik anakmu dalam kebenaran firman Tuhan? Apa jawab? Saya siap. Puji Tuhan. Bagaimana Pujatu? Apakah engkau siap sebagai seorang ibu untuk mendidik, mengajar anakmu dalam kebenaran firman Tuhan? Siap. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan anakmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak ini diberi nama Gracella Maheswari.
terlahir tanggal 22 November tahun 2001. Saudaraku, 40 hari per hari ini ya dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu? Sudah yakin dan mantap? Yakin. Baiklah. Sebagai hambalan, hari ini saya berdoa untuk Graciela Maheswari sebagai anak tanggungan daripada Bapak Unggul dan Ibu Jatuh. Hari ini engkau menjadi bagian dalam warga kerajaan Allah. Dalam berkat nama Yesus, segala kutuk dosa dari keturunan orang tuamu dipatahkan. Dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan di sepanjang hidupmu dari tahun ke tahun akan menjadi bagian. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Yesus, dalam berkat nama Yesus, aku berdoa kiranya Tuhan menguatkan engkau sebagai bapak, engkau sebagai suami, sebagai orang tua. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, memberkati engkau sebagai seorang ibu, memberkati engkau sebagai seorang istri, memberkati engkau sebagai orang tua. Dalam berkat nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, hari ini kami tahu bahwa keluarga ini beserta anaknya menjadi bagian yang utuh dalam rancangan Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mengawali tahun bersama dengan kemurahan Tuhan. Dia sudah berkarya di kayu salib, dia mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk saudara dan saya. Dan dia memberikan jaminan bahwa Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena Tuhan itu mengasihi hidup saudara dan saya. Kasih-Mu Bapa,
memberikan garansi kehidupan-Mu sendiri yang Kau berikan dalam hidup kami, yang hari ini kami mau menikmati, yang kami tahu bahwa apa yang menjadi pengorbanan-Mu membuat hidup kami lebih baik. Yang sakit disembuhkan, yang sedang gelap hati Tuhan berikan terang, yang sedang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang bergumul dalam kehidupannya Tuhan dapat selesaikan dalam nama Yesus. Kasih-Mu, Kau menderitakan lukaku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup menyenangkan-Mu. dikasih Tuhan, untuk mengawali
tahun ini dengan berkat kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, kemurahan Tuhan yang melimpah, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara yang sudah menerima roti perjamuan, kita boleh angkat tinggi-tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan hal ini? Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang sudah menerima anggur perjamuan, kita boleh angkat di atas kepala. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam berkat nama Yesus, terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, minum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang di tangan saudara adalah kapsul firman Tuhan. Saudara boleh membukanya. Di awal tahun ini saya mendapatkan firman Tuhan dari Amos pasal yang kelima ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Sekali lagi ibu bapak dan saudara, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Puji Tuhan. Jika saya mencari hal yang baik, saya percaya dengan firman Tuhan ini bahwa Tuhan akan menyertai hidup saya di sepanjang tahun ini. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau membacakannya 3 orang. Yang pertama,
Puji nama Tuhan. Apakah Pucipto mengimani bahwa firman itu akan terjadi dalam kehidupan Pucipto sepanjang tahun ini? Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Memelihara di situ melakukan. Apakah engkau mau melakukan firman itu? Tuhan memberkati. Yang terakhir, yang ketiga. Mazmur 84 ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang berikan. Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya terhadap orang yang hidup tidak bercela di hadapannya. Apakah kau mau menggenapi firman itu? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami masing-masing sudah menerima apa yang menjadi penuntun kehidupan kami di sepanjang tahun ini, bahwa tahun kemurahan Tuhan yang melimpah itu akan terjadi dalam kehidupan umat-Mu yang percaya dan setia. Kiranya Tuhan pada hari ini melihat, memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dan kesakupan umat dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, 1 menit saudara berdoa kepada Tuhan. Bikin apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara di sepanjang tahun ini. 1 menit, silakan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati umat-Mu dengan melimpahnya, karena kemurahan tanpa batas. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Silakan. Haleluya, kita diberkati dengan firman Tuhan di awal tahun 2022 ini. Biarlah ini menjadi landasan buat perjalanan kita ke depan. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kami berikan apa yang kami miliki untuk pekerjaan di tempat ini, mohon berkati Tuhan tangan-tangan yang akan menabur. Karena kami menabur dengan kerelaan, kami menabur dengan kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau berkati seluruh pekerjaan daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Percaya
untuk hari besok di Minggu tanggal 2 kita ibadah tetap dalam jam yang sama. Saudaraku, hari ini ada sahabat saudara baru, boleh angkat tangan. Kami menerima saudara sebagai bagian dari keluarga GBIS di tempat ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu setelah ibadah boleh langsung perkenalan secara pribadi. Jangan lupa yang sudah check in nanti keluar check out. Ya. Mari kita pulang dengan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu. Di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati pekerjaan, diberkati usaha, diberkati warungmu,